Tes 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 ya, suara udah jalan. Oke, videonya nyala. 1, 2, 3. Videonya udah nyala. Ya, halo teman-teman, om ya, para penonton. Balik lagi ke acara YouTube channel gua dan ya, balik lagi ke segmen acara Owen Ngedumel. Langsung aja intronya. Owen ngedumel, konten tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Ya, halo. Jadi kan kemarin gue udah ngepost video nih, dan ini adalah segmen kedua Owen Ngedumel, dan kali ini gue mau ngebahas masalah yang gimana ya? Masalahnya sebenarnya nggak gimana penting, tapi karena sudah berulang kali dan berulang kali dipost, berulang kali diputar-putar di Instagram, dan udah sampai kasusnya nggak makin kecil dan kasusnya makin gede. Ya, jadi itu adalah hak gua untuk maksud saya membahas konten ini, ya. Jadi, konten yang mau gua bahas itu initially bukan sesuatu yang penting, tapi ini gua kasih clue ya. Anjay. Nah, ya. Anjay. Gua ulang, anjay. Ya. Moga-moga gua nggak di-ban KPAI ya. Anjay. Gue udah ngomong anjay 5 kali ya. Nah, anjay ini kenapa? Ada apa dengan kata anjay ini? Kenapa bisa sampai terkenal gitu ya? Kenapa? Karena ada satu public figure. Nah, gue nggak mau sebut namanya karena gue tidak mau memberikan panggung biar video gue yang nonton cuma 50 orang atau nggak kurang. Kasarnya mah kalau lomba pidato kecamatan itu gue juara 1 gitu. Tapi ya cuma 1 kecamatan. Tapi gue tidak akan menyebutkan namanya siapa. Orang ini seorang public figure yang pengen panjat sosial, melaporkan sesuatu yang tidak penting, yaitu kata anjay ke KPAI. Dan lebih lucunya lagi, si KPAI ini bilang, oke, kamu benar, jadi udah itu di-ban aja kata anjay. Nih, sebenarnya alasan KPAI mau nge-ban itu bukan karena ngelihat si public figure ini. Persetan lah dengan public figure seperti itu. Lebih baik kamu diam saja di rumah besar kamu, bikin konten jadi gembel aja gitu. YouTuber orang-orang yang punya opini yang bener-bener berguna gitu ya. Bukan gue juga sih. Ya silahkan gitu. Nah, KPAI itu maksudnya tuh baik banget ya. Dia tuh ingin mendidik anak-anak Indonesia agar anak-anak Indonesia tuh memiliki sopan santun seperti budaya timuran kita, bos. Kita harus sopan ya. Kita harus sopan. KPAI mikirnya kayak gitu. Ya, tapi serius. Menurut gua tuh KPAI itu mempunyai intensi yang benar untuk bikin kita tuh sebagai generasi muda tuh untuk lebih sopan santun. Tapi eksekusinya yang kesel gue tuh. Nih, jadi ya, gue nggak mau ngomong untuk masalah yang lebih complicatednya. Satu simple aja, KPAI ngeluarin surat ya. Ini gue tunjukin suratnya di screen. Ya pokoknya di sini, di sana ya, screen aja. Nah, gue baca ya suratnya. Gue nggak mau baca semuanya, ngabisin waktu gue. Tapi gue udah baca, tapi gue nggak perlu omongin satu-satu perkata di video ini. Cuman initially gue lihat kalau misalnya gue jadi anak TK, enggak lah, jadi anak SD. Udah itu ibu guru nanya, anak-anak, jika Anda ingin menjadi presiden, nanti tulis keinginan Anda sebagai jadi presiden, mau nulis apa, maunya negara kita jadi apa. Udah itu ditulis, nanti ibu nilai ya. Oke ibu, terus ditulis. Nah, ya jadinya surat KPAI gitu. Nih, tapi hal yang paling mencengangkan itu ya menurut gua, yang paling mencengangkan itu nih gua baca deh satu katanya aja. Satu kalimat nih. Jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut dan bermakna kagum atas satu peristiwa, kutip, keren. Lu di surat resmi sama organisasi sebesar KPAI dikutip
oh keren ditulis gitu. Oh keren. Misalnya memuji salah satu produk yang dilihatnya di media sosial. Nah, terus di bawahnya itu ada hal-hal yang lebih penting, tapi kurang lebih dari satu kalimat itu aja lu udah tau lah kurang lebih isinya apalah gitu. Kayak pertama gue pikir kayak ini serius KPAI yang nulis gitu. KPAI ya hal-hal seperti ini tuh ngapain sih kayak dibahas gitu. Nah, ini juga nanti gue mau bahas nih kenapa gue rasa hal seperti ini tuh harus dibahas gitu. Kenapa KPAI ngebahas kayak gini gitu. Nah, gue bakal discuss nanti di belakang. Nah, pokoknya intinya tuh si KPAI ini ngomong masalah penggunaan kata anjay kan. Nah, gue punya opini soal kata anjay itu sendiri. Kita oke lah, kita buang kata anjay. Anggap aja kata anjay, anjaynya kita bahas nanti. Sekarang kita bahas kata yang emang orang lain udah tahu lah. Contoh, fuck. Gue ulang, fuck. F-U-C-K. Fuck. Jadi, kalau misalnya ini gue ada link di deskripsi ya tentang origin kata fuck. Jadi kalau misalnya kalian pikir kata fuck itu diciptakan oleh orang-orang Amerika di tahun 1900 kalau enggak tahun 2000-an, itu kalian salah gitu. Karena kata fuck itu sendiri sudah ada sekitar 300, 400 sampai 500 tahun yang lalu dan originnya itu banyak banget sampai orang tuh nggak tahu mana yang benar. Cuman yang paling terkenal itu fuck itu tuh mulai diartikan sebagai artinya aktivitas seksual itu tuh dibahas oleh seorang puitis yang ada di Eropa sana. Dan itu tuh dia dibahasnya tahun 1500 oleh seorang puitis. Yang kalau lu pikir kata kasar ini dibuat oleh seorang setan, seorang narapidana atau enggak seorang yang datang dari pinggiran kota gitu, enggak, dari seorang puitis. Ini videonya ada di bawah deh, kalian nonton aja deh. Gua nggak mau bahas, tapi intinya satu gini. Nah, dan sekarang gua mau ngomong nomor satu, kata-kata kasar ini kalau bukan datang dari orang yang salah, terus kenapa dipermasalahin? Nah, ini gue juga pengen ngomongin. Sekarang kata fuck ini mah intinya satu. Fuck ini itu diciptakan initially oleh seorang puitis, dan maksud arti dia tuh dia menggunakan kata fuck itu secara tidak langsung untuk melakukan aktivitas seksual karena dia related to word swivel gitu. Dan kata-kata ini tuh masalahnya kenapa bisa jadi sedemikian rupa, karena tuh bukan karena dia sendiri yang mencetuskan, udah itu dia teriak gitu di balkon, fuck! Enggak gitu. Kata ini tuh dibuat oleh sebuah komunitas gitu. Makanya gue bilang, kata ini tuh tidak tahulah originnya di mana, karena tuh kata-kata ini tuh dibuat oleh komunitas untuk berekspresi, untuk mengekspresikan kekesalan, untuk mengekspresikan pendapat mereka. Makanya semakin lama kata itu tuh involve artinya dari artinya cuman aktivitas seksual sampai dia terus develop, dan kata-kata itu tuh ya gue ulang lagi nih, gue udah ulang 2 kali, datang dari sebuah komunitas dan dibuat oleh komunitas untuk mengekspresikan diri mereka gitu. Dan ini dumelan gue buat KPAI nomor 1. Kata anjay itu bukan diciptakan oleh satu orang saja. Anjay itu datang dari berbagai origin, dan kita nggak tahu, kalau kamu cari juga kita nggak tahu anjay itu dibuat oleh siapa. Tapi yang berani gue jamin, kata anjay itu dibuat oleh sebuah komunitas. Dan gue ngomong, kalian pihak-pihak KPAI tidak bisa merebut apa yang dibuat oleh sebuah komunitas. Sekarang kalian tidak bisa gitu. Sekarang kalau kalian mau merebut cara sebuah komunitas mengekspresikan diri mereka, ya sama aja kalian merebut kebebasan orang untuk berekspresi gitu. Emang kalian maksudnya baik, tapi ya eksekusinya ini yang salah. Kalian ingin mendidik anak-anak kita tuh untuk bisa
lebih sopan, tapi kalian mengambil apa yang namanya tuh kebebasan dalam berekspresi gitu. Nanti kalau kalian kalau kalian berhasil sama kata anjay ini dan orang jadi bener-bener tunduk sama kalian, dari kata anjay ini dia bakal ganti jadi kata-kata yang lain gitu. Dan nanti ya 10-20 tahun lagi sekalian aja nanti kita lama-lama mengheningkan cipta, lagunya ada lagu ini juga. Ya, lu tahu kan itu lagu apa? Ya sekarang lu pikirin aja, kalau misalnya kita tidak boleh berekspresi, nanti kita mengheningkan cipta lagunya kayak gini nih. Ya, nah, dan menurut gue juga nih hal yang penting yang perlu KPAI pikirkan ya, soal cara kita berekspresi gitu. Kita itu, kalau misalnya kalian ngomongin kata-kata ini, kalau kata ini datang dari komunitas, dibuat oleh komunitas untuk berekspresi, dan kalau misalnya kalian cuman ngambil kata anjay, sama juga si komunitas-komunitas ini tuh karena mereka sumbernya, dan kalian tidak mungkin membunuh sebuah komunitas gitu, sebuah kesatuan gitu. Kita tuh manusia, kita tuh mau kita geng motor, mau kita anak sekolah, kita tuh terdiri dari berbagai komunitas dan kalian tidak bisa membunuh kami gitu. Kalian nggak bisa. Dan jika kalian menghilangkan kata anjay di dalam ekuasi ini, sama aja kayak kalian nyiduk air di danau pakai gayung lope-lope yang 3.000 rupiah. Nggak tau lah gue harga gayung itu berapa sih harga, bentar. Harga gayung lope-lope bentar. Sorry, bukan 3.000. Lu bayangin, lu ngegayung air danau, pakai gayung love yang harganya 45.000 yang dijual di bukalapak.com. Ya, oke, lu nyiduk airnya gitu, tapi lu mau sampai kapan nyiduk airnya, nggak akan beres. Lu nanti mau nyidukin kata anjay, orang tuh masih bisa membuat kata-kata lain. Sekarang di KPAI di surat ini juga dia nulis untuk for the purpose of not bullying other people gitu, untuk tidak ngebully orang lain. Sekarang gini, kalau gua mau ngebully orang emang harus pakai kata anjay? Nih sekarang deh, pikir aja, kalau misalnya kalian nggak harus ngomong kasar untuk ngebully orang, itu tuh simple. Kalian tinggal jorokin kursinya, udah itu apa? Jorokin kursinya. Kalau dia pakai kursi roda, tendang aja. Kalau dia pincang gitu ya kamu nggak usah ngomong pakai kata-kata, kamu tinggal senyum aja, liatin kakinya, liatin mukanya, liatin kakinya, liatin mukanya, nanti juga dia nangis gitu. Lucu atau enggak bodoh amat, pokoknya poin gue di sini, lu bisa ngebully dengan cara apapun, secara fisikal, secara verbal, dan itu tidak ditutup oleh sekedar kata anjay gitu sih. Kayak kalian kayak aneh aja gitu, kayak kalian ngeblokir kata anjay gitu, dan kalian itu tuh menurut gua sangat tidak efisien dalam menangani kasus lain gitu. Kayak sekarang kalian rela untuk bikin surat, rela untuk menulis keren di surat resmi gitu. Sedangkan kalian tuh tidak mau membahas atau tidak memviralkan hal-hal yang seharusnya KPAI emang viralin gitu. Contoh, kemarin ada kasus yang orang tuanya matahin tangan anaknya cewek umur masih kecil gitu. Dan juga kasus-kasus human trafficking, kasus prostitusi anak-anak kecil, kasus pedofilia. Kayak sekarang gini, banyak banget di website, di Line, di mana website yang memviralkan dan juga mendukung konten pedofilia gitu. Konten pedofilia, konten nekrofilia nggak masuk. Nekrofilia nggak masuk KPAI, nggak masuk KPAI nggak sih? Nggak kan ya?
Enggak. Nekrofilia enggak. Kasus pedofilia gitu. Kasus anak kecil. Ya itu kan emang tugas KPAI gitu untuk lebih ngurusin hal-hal seperti ini gitu yang sebenarnya tuh mengancam kaum muda di Indonesia gitu. Setiap orang tua tuh ketakutan kalau misalnya anaknya bisa diculik, di dilecehin secara seksual. Justru KPAI itu yang harusnya lebih mengurus hal-hal seperti ini dan juga tuh ngurus kayak child care services yang kayak misalnya di Amerika sana gitu. Kalau misalnya orang tua udah nggak capable, pemerintah yang coba urus. Lah, sekarang kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini dan memviralkan hal seperti ini, tapi yang kalian lakuin malah ngeviralin kata anjay. Yang kebanyakan orang, bukan anak kecil yang ngomong anjay gitu. Anak kecil kalau mau nyebelin tinggal teriak-teriak di pesawat, tinggal apalagi kalau tinggal guling-guling di lantai. Anak kecil paling nyebelin ya kayak gitu. Yang ngomong anjay pasti ujung-ujungnya apa sih? Orang-orang yang udah teenager gitu, orang-orang yang ya kasarnya masih kecil tapi udah mulai bertumbuh gitu. Tapi itu tugas kalian juga harus dong ngayomin anak-anak yang bahkan mereka belum bisa ngomong bener aja, mereka udah kena sexual assault, udah dipatahin tangannya. Ya kayak ini nih yang gua permasalahin dari lembaga seperti ini gitu. Kalian tuh benar-benar kayak kalian tuh cuman hanya ingin publicity gitu. Kalau kalian nggak pengen publicity, kalian buktiin dong. Gua berdiri di opini gua bahwa kalian itu hanya sebuah organisasi yang ingin relevan gitu di negara ini. Dan kalau kalian mau relevan ya jangan seperti ini dong. Kalau kalian mau relevan, bantu dong anak-anak Indonesia yang orang tuanya broken, yang mengalami kekerasan seksual, yang mengalami bullying. Kalian nggak bisa gitu bikin standar untuk sistem sekolah biar sekolah-sekolah itu lebih memperhatikan kasus bullying gitu. Berapa banyak sih anak-anak SMA, anak SMK, anak SMP, anak SD yang udah dari kecil tuh dibully, entah dibully sama orang tua murid, entah dibully sama murid, dibully secara fisikal, dibully secara verbal. Mana KPAI cuman ngeliatin video viral, kalau viral ya ditanggepin, kalau nggak viral ya udah. Ya nggak bisa gitu dong. Kita harus memikirkan gitu, pikirin lah anak-anak kayak inilah. Kalau misalnya nggak dipikirin, siapa yang lanjutin kita, siapa yang lanjutin bangsa kita? Anak kecilnya aja dari kecil udah dipegang-pegang sama orang gede, udah dipukulin, dipatahin tangannya. Nanti gede mau jadi apa? Mau anak kecil nih misalnya nih, contoh kasus ini anak tangannya dipatahin sama orang tuanya. Nanti kalau dia mau jadi dokter ngelihat tangan patah langsung trauma. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak Indonesia itu kalau sampai anak-anak Indonesia ini kena masalah, sampai mereka itu nggak bisa berkembang menjadi makhluk yang lebih baik, menjadi orang yang sukses gitu, itu secara nggak langsung itu tanggung jawabnya itu di kalian gitu. Kayak sekarang tugas kalian itu untuk yang namanya tuh melindungi masa depan mereka gitu, dengan cara kalian melindungi masa muda mereka juga gitu. Kalian yang punya tanggung jawab sebesar itu, kalian malah lebih ngurusin kata anjay, lebih ngurusin hal-hal yang nggak penting seperti hal ini gitu. Ya udah, kalian blokir aja kata anjay, nanti besoknya lu mau blokir kata apa, semua aja yang ada di kamus KBBI. Nanti lu anjay blokir, goblok blokir, gila blokir, bodoh blokir, buaya, monyet, babi, anjing, kutu, kecoa, kucing, semuanya aja yang hewan-hewan lu blokir aja hal yang nggak penting. Bikin aja anak-anak kita tuh bukannya makin berkembang, kasus-kasus kemanusiaan yang hubungannya sama anak kecil lu biarin aja. Tapi orang-orang yang kayak gini nih, orang-orang yang kurung public figure, lu isepin aja demi ketenaran lu pada. Intinya mah satu ya, udah deh, ini gua mau konklusiin ini video. Pokoknya nomor satu itu yang penting itu bukan soal bagaimana lu ngeblokir kata anjay, bukan bagaimana lu harus
membuat anak-anak itu tidak bisa ngomong apa yang pengen mereka omongin, ngelimitasi kata-kata mereka, tapi itu bagaimana cara kamu bisa mengajarkan anak-anak ini itu untuk lebih dewasa dalam berinteraksi, berekspresi, dan mereka tuh tahu gitu kata-kata ini tuh bukan dilarang, tapi ada konsekuensi yang dapat mereka terima kalau misalnya mereka ngomong hal-hal seperti ini di tempat yang tidak appropriate gitu. Kan bisa kan KPAI lebih ngefokusin kayak gini. Sebenarnya ini masalah simple ya selesain dengan simple. Kenapa lu masalah simple harus lu bikin semuanya tuh jadi lebih complicated gitu? Kenapa gitu? Pusing gua tuh. Sekarang nanti kalau misalnya udah main sensor nanti gini aja ya. Sekarang nanti at some point semua kata-kata yang gue udah ngomong, semua hewan yang ada di KBBI kalau udah disensor semua, lama-lama kalau misalnya nanti adek gue kalau udah masuk SMP gitu, suruh baca puisi, lu bayangin kalau masuk TV pakai katanya dicium deh. Nih, gue pakai edit sensor ya. Pagi hari saya suka mencium ibu. Di pagi hari saya mencium ibu di kamar. Pada saat saya sudah mandi, saya ibu. Ayah juga suka mencium ibu di balkon, di kamar, dan juga di gudang. Ya pokoknya gitulah. Aduh, gue udah capek anjing ngebacot 20 menit. Ya pokoknya begitulah intinya. Pokoknya silahkan berkomunikasi, ngomong apapun yang lu mau, karena itu emang adalah hak kita. Dan kalau misalnya KPAI ngelarang, itu nggak tau lah. BTW. Ini KPAI kalau misalnya mau ngelaporin gua atau enggak, orang mau nggak setuju sama gua, ingat backup gua itu artinya gua tuh punya opini ya. Dan gue merasa opini gue pun ini cukup relevan untuk didiskus. Dan kalau misalnya kalian baca dari UUD 45 pasal 28 itu berbunyi bunyinya, berdasarkan konstitusi menyampaikan pendapat di muka umum dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi yang paling penting adalah nomor 1, silahkan beropini, silahkan ngomong apapun yang kalian mau, tapi ingat ada konsekuensi sosial yang akan kalian terima kalau misalnya ngomong. Kayak sekarang ini gue ngomong, ada konsekuensi sosialnya, tapi itu hak gue. Dengan gue mengutarakan opini gue, dengan gue mengutarakan ekspresi gue, mengekspresikan pendapat gue, masa gue dipenjara 5 tahun? Ya nggak bisa gitu. Kalau mau kayak gitu, ya udah gue ulang lagi. Ayo kita mengheningkan cipta. Yuk mengheningkan cipta. Dimulai. Ya, ditambahin kearifan lokal juga ya. Ya, jadi intinya mah ya, kalau misalnya kita buat orang-orang KPAI, tolong ya mengerti ya bahwa solusi kalian itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak di Indonesia. Dan ya saya harap video ini dapat membuat orang-orang KPAI untuk lebih terbuka dalam kritikan. Dan sekian aja video dari Owen Ngedumel ya. Jangan lupa subscribe ya di video di bawah, dan jangan lupa ya, ingat ini cuma dumelan, jangan dimasukin ke hati. Ngedumel itu
pakai hati, jangan pakai yang lain. Oke? Ya, nikmatin aja nih lagunya, sisanya 35 detik lagi. Speaker gua rusak, maksudnya mikrofon. Ya, udah gitu aja. Bye bye. Jangan lupa subscribe anjay 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 anjing anjay 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 anjing anjay anjay.